Kalau hukum matematika negatif, ketemu negatif, akhirnya positif. Iya. Kalau hukum takut-takutan, Iya. ya, Parno. sama yang mistis-mistis, ada satu orang penakut, ketemu seorang penakut, akhirnya jadi berani berdua jalan ke kuburan. Iya, iya. Nah kalau pemakai, bekas pemakai, ketemu bekas pemakai, kelamaan jadi make. Barang-barang masih penjara. Iya. Oh gitu, Cing. Itu. Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Mac Dhani. Ini hari yang sangat luar biasa, Cing. Kenapa, Mak? Diundang sama orang yang saya tuh sangat berharap ketika waktu di penjara nih. Iya. Gue pengen ngobrol sama Cing Abdel gitu. Di penjara enak aja lu. Jangan di penjara dong, maksudnya di luar penjara. Oh, di luar penjara. Buat iya. ngajakin lu ke penjara, Cing. Jangan dong. Jangan lah, Cing. Tapi daripada nggak ada kerjaan loh. Mendingan nggak ada kerjaan. Dikasih makan, Cing. Iya. Tapi kebebasan kita terbelenggu dah. Enggak juga sih, penjara kita bebas semuanya. Ya udah lu balik sono aja dong. Males, nggak ada mudi. Kalau ada mudi ada teman. Iya. Penjara ya. Iya. Ngebayangin nggak, Cing? Enggak, gue nggak ngebayangin. Tapi kan gue banyak teman-teman gue yang juga Masuk sana. masuk gitu. Udah denger ceritanya sih. Oh, berarti lu nggak ini ya sama temen ya? Apa? Nggak apa namanya? Nggak peduli. Solider Nggak gitu. solider gitu. Kan Gue rasa temen temen gue yang nggak solider. Orang gue nggak ketangkep, kenapa dia ketangkep? Berarti lu lebih pinter. Aduh, janganlah amit-amit, Cing. Amit-amit jangan. Amit-amit. Iya, iya. Dan lo sebenarnya Mac Dhani itu dibacanya MC Dhani atau gimana sih, Dan? Enggak, sebenarnya kan waktu Metro TV, Cing, pertama Iya. kali. Nah, di situ tuh ada beberapa orang yang bilang, bukan beberapa orang sih, waktu gua siaran di radio itu nama panggung penting. Kan kalau di radio itu nama asli gua Dhani Jayawardana nih. Nah, kalau di radio itu harus 2, nggak boleh 3 tuh, nggak boleh Dhani Jaya Wardana tuh. Harus 2 biar orang cepet ingat. Pakai Dhani Wardana. Nah, waktu ke Metro TV, wah, nama di panggung nih harus bakal selamanya kan kalau misalnya gua terkenal gitu. Pakai apa ya? Oh, kebetulan gue suka nge-MC dan memang jobnya nge-MC waktu itu masih, wah, enak banget lah duitnya. Di Bandung enak. nih? Di Bandung lah, di Iya. Bandung. Waktu itu di Bandung. Akhirnya pakai MC Dhani. Ntar dipanggilnya siapa? MC Dhani aja, Metro. Oh ya udah. Kebetulan waktu itu Ramon Papana tuh, Bapak Ramon tuh. Dia yang jadi juri sekaligus yang present. Oke. Open mic berarti ya? Open mic, Iya. Open Metro. Please welcome, komik berikutnya. Ini dia, Mac Dhani. Sempat mau marah tuh, Cing. Lo? Iya, Berani-berani marah sama Pak Ramon lo? waktu itu. Oh. Kalau sekarang marah juga kan banyak temen. Tapi ke saya sama Pak Ramon mah enak lah ya. Iyalah. Cuma sempat marah tuh waktu itu. Pas mau marah, kok keren ya? Mac Dhani gitu, nggak kepikiran. Jadinya Mac Dhani, udah Mac Dhani aja nggak apa-apa. Mac Dhani. Nyambung lah sampai sekarang. Nyambung sampai sekarang. Jadi Dhani Wardana udah nggak ada lagi Nggak ada lagi, itu cuman di email doang. di email doang ya. Iya, dan Karena sekarang kan udah banyak juga kan, nggak harus Dana, ada OVO, ada GoPay. Jadi Dhani Jaya Warope. Nggak enak dong. Dhani Jaya Warling aja. Wah. Waring kurang- aja. kurang. Aduh. Dhani Jaya Wargopay. Iya. Kalau itu kan keluaran Gojek, bayar pakai GoPay. GoPay. Kalau GrabBack, GrabPay. Aduh, saya nggak akan di penjara nih ngobrol kayak gini kan ya. Iya. Iya. Jadi enak tuh kalau kata Gilbas, kalau misalnya bener namanya GrabPay, Iya. begitu kita habis naik tuh si ininya nanya si supirnya mau bayar cash apa pakai GrabPay? Iya. Ini Bang. Enggak, maksudnya tuh GrabPay, pay. Oke, lo Iya. menghirup udara bebas ini udah berapa nih sampai? Kalau ngirup udara bebas tuh baru berapa bulan ya? Tapi kalau udara sabu tuh udah lama ya. Pokoknya 11 bulan, Cing. 11 bulan dari penangkapan bulan Agustus kemarin. Jadi total di Polres Tangerang Kota 4 bulan, di
di layar besarnya disebutnya itu ya. Di lapas pemudanya itu 7 bulan. 7 bulan, oh, lama juga ya berarti ya. Ya, alhamdulillah sih kalau gua lihat lama apa enggaknya, gua lihat orang yang Lebih lama. lebih lama gitu, karena banyak teman yang di situ 20 tahun, 14 tahun, 32 tahun. Dengan kasus yang sama. Narkoba. Karena apa? Paling tinggi itu narkoba. Jadi kalau encing nih misalnya pengen penjara nih jangan narkoba, kriminal. Masa pengen sih? Ya nggak apa-apa buat naikin karir, Cing. Serius. Lo naik gak karir lo? Enggak. Tapi kalau lu mah punya potensi, Cik. Lu punya background yang bagus. Kan Raffi Ahmad penjara bagus. Terus Tio Pasukadeo penjara lagi, Cik. Enggak, gue gini-gini aja deh, Dan. Hah? Gue gini-gini aja udah. Ya terserah, itu masih pilihan Cing. Pilihan, ya, Tapi ya. kan tawaran saya sih kalau itu telepon saya aja. Kalau mau. Ya kalau mau, ntar saya selipin narkoba biar ketangkep. Jangan ah, Cing. Jangan dia. Jangan. Bercanda-bercanda lo menyerempet ini lo garis hidup misalnya. Garis hidup tuh berubah banget. Iya sih ya. Iya. Tapi katanya sih gue ini termasuk orang yang disayang sama Allah, Cing. Kan orang Allah itu maha pemberi, maha pengasih, ngasih ke semua orang, tapi nggak sayang sama semua orang. Iya. Hanya orang-orang tertentu. Nah, gue ini disayang katanya. Jadi dimasukkanlah ke penjara daripada lu dikubur. Kalau dikubur lu nggak bisa ngapa-ngapain di dalam, nggak bisa nego dan segala macam. Emang bisa nego? Enggak dong. Emang lu udah merasa pada saat itu titik itu, Ya. lu udah kepikiran bakal mati dalam keadaan begitu? Kayaknya sih kalau nggak berhenti, gue bakal dalam keadaan mati dan rusak hidup terus mati dalam keadaan yang tidak Islam lah. Karena sholat juga udah kayak nggak dipentingin gitu, udah kayak denger azan juga apaan nih? Gitu. Kok fales gitu? Iya dulu ya, waktu dulu gitu. Kalau sekarang denger azan tuh, wah, kayaknya sesuatu yang lain lah. Itu lo dapat di sana? Apanya? Iya, karena di sana pesantren, Cing. Maksudnya pesantren itu gimana sih? Jadi di sana, alhamdulillahnya nih, gue masuknya tuh ke blok santri. Blok C? Blok C, bloknya Mudi. Yeah. Niatnya gue sebenarnya pengen jenguk Mudi tuh. No, kita bebas nih. Kayaknya memang kalau orang di penjara itu, kalau dijenguk itu sesuatu yang luar biasa gitu. Iya. Kita ada Bang Mudi nih penjara, ntar kita kan pasti nih bebas duluan nih. Kita jenguk tuh, ayo siap katanya. Pas gue ke lapas pemuda, ternyata ada Mudi di situ, jenguknya sampai ke penjara. Luar biasa. Duluan Mudi lagi keluarnya ya? Duluan Mudi lagi, bete banget kan. Kayaknya dia tuh kan kalau di penjara ada mistis gini ya, getuk ini pintu jeruji nih 3 kali, nama orang bakal masuk dia orang katanya gitu. Kayaknya Mudi begitu deh, getuk gua deh. Megdani, gua masuk akhirnya. Tapi bareng Reno masuknya salahnya. lo ngetok gak? Hah? Lo ngetok gak? Ngetok dong. Siapa yang lo sebut? Gua nyebut lu gua. Alhamdulillah. Cuman gua nyebut Rahman. Rahmano, Kokom. Hah? Biar dihibur ya. Nah, iya bener, narapidana tuh butuh hiburan, bener. Kokom kan sangat menghibur. Jadi kan kalau Kokom ada, pasti Cing Abdel ikut. Jangan dong. Kacau ini. Ini kemana-mana Kokom ada terus. Iya. Nggak ada kerjaan jadi produser ya. Iya, luar bioskop memang. Ya, biasa, Cing. Kan bukan di bioskop ini. Iya bener sih. Jadi lo merasakan perubahan justru di sana mendapatkan nilai-nilai positif dalam hidup ya? Banget. Gue belajar banyak di sana, Cing. Maksudnya karena di sana kurikulum pesantrennya benar-benar kurikulum pesantren. Oh. Jadi yang sangat luar biasanya itu jalan Tuhan menurut gue ya, Cing ya. Ini dibikin blok santri nih sama Baba Muhyiddin namanya. Dia foundernya lah, founder pesantren itu. Dia di situ sebelum gua. Jadi dia udah bebas nih. Nah, itu udah bebas? Dia udah bebas nih. Udah bikin pesantren. Yang masuk itu memang anak-anak yang di luar pesantren tapi mungkin pergaulan. Akhirnya ya masuk penjara, ada di situ. Bahkan ustadz pengajar-pengajarnya pun ada. Yang memang di luarnya ustadz? Di luarnya ustadz. Di luarnya ustadz mungkin ya dia kesandung atau apa akhirnya masuk. Kasusnya beda-beda. Dan ngajar di situ dah? Rata-rata kriminal sih. Apa pelajarannya? Pelajarannya agama Kristen, ya agama Islam, pelajaran agama Islam. Kan ngaji itu ngaji apa ya? Ngaji apa ya? Dasar lah, Cing. Maksudnya
ketika ya kan belajar apa kan nanya ya belajar agama Islam, maksudnya memperdalam ilmu agama yang selama ini gue anut gitu, lebih dalam lagi bagaimana cara sholat yang benar gitu. Wah banyak hal yang bikin gue, waduh berarti selama ini sholat gue salah gitu. Akhirnya gue bisa gitu, oh ya udah belajar dari mulai Al-Fatihah, terus baca Quran, hafalan Quran. Terus belajar ceramah gitu, belajar. Belum babat itu mah. Iya, ceramah kan. Iya, tapi kan nggak gampang sih. Iya. Bercanda dikit salah. Iya. Kan kata anak-anak udah jangan terlalu sok-sokan lu bawain kayak ustadz yang serius. Lu memang cocoknya udah bercanda aja nggak apa-apa kata ustadznya gitu. Tapi yang harus dijaga tetap jangan mainin ayatnya, jangan mainin bacaan Qur'annya gitu. Iya. Dan ada ini juga, ada ujiannya juga gitu. Kenaikan tingkat atau ada, semua sama? Ada hafalannya, misalnya untuk yang levelnya udah di atas tuh juz amma tuh harus udah tamat lah. Ya, setelah itu juz 30 gitu. Juz 30 kan juz amma sama. Oh iya sama ya. Enggak, maksudnya tuh kalau juz amma tuh yang dari Wadduha, bukan dari Wadduha terus amma. Dari yang ama itu apa ya namanya? Amayatasa. Iya, makanya ama disebutnya. Ini edit ada cinta ketahuan bodoh. Nggak, ini nggak pakai edit nggak. Nggak ada edit ini. Gua keluar penjara jadi lupa gini ya. Ya pokoknya itulah salam. Iya. Baru kalau waktu kita ngaji kecil-kecil tuh abis juz amma terus Quran gede istilahnya. Ya, Quran gede. Iya, mulai dari Alif Lam Mim lagi. Iya, mulai dari Al-Baqarah. Kan karena di sana belajar untuk jadi imam juga, Cing. Jadi bacaannya bacaan yang nggak terlalu panjang juga lah. Maksudnya yang biar makmumnya nggak pada cabut. Kalau makmum cabut gimana? Kalau assalamualaikum pada kemana nih? Iya. Banyak. Terus belajar hidup juga di sana kan, belajar hidup maksudnya bertahan hidup. Kalau misalnya nggak ada yang besukan, gimana caranya biar bisa tetap makan enak nih gitu. Nah, gimana caranya tuh? Nyopet. Nyopet sama copet. Karena ada copet yang besar, ada yang kecil. Gitu. Jadi belajar semuanya lah, banyak hal. Termasuk nilai-nilai kehidupan gitu. Iya, nilai-nilai kehidupan, berteman. Gitu. Terus sosialisasi sama orang yang lebih berpengalaman di dunia hitam gitu. Terus seminar narkoba. Seminar narkoba juga? Iya kan sana ada bandar, kan bandarnya bikin seminar sama pemakai. Anda mau kaya kan? Jadi bandar, jangan jadi pemakai. Kan jadi bandar bisa make, bisa jualan. Tapi kan kalau bandar yang baik dia nggak make. Oh iya. Dulu gitu lu, Cing ya? Iya, dulu ada. Enggak. Dulu tuh ada apa namanya, seperti peraturan tidak tertulis. Kalau lo mau jadi bandar yang berhasil, lo jangan make. Bener. Kalau enggak, lo bakal habis lo pakein sendiri. Itu bagus nih ya, untuk yang sekarang lagi meniti karir jadi bandar. Lo terketangkap. Ya kalau yang nggak make juga biasanya jarang ketangkep sih. Kalau yang nggak make. Karena dia nggak ada parno kan kalau udah make narkoba tuh parno lah, bisa ketahuan. Bener. Gitu di jalan gremet-gremetnya itu ya. Dulu gitu ya, gremet-gremet. Dulu gitu. Dulu gue udah lupa dan kayak gituan tuh. Tapi lu sempet ya, Cing ya? Kalau nggak diingetin. Pertanyaannya. Bagus nih botolnya. Minum dulu aja dah. Ya minum dulu aja deh gua juga nih. Ini sponsornya Le Mineral ya. Dan lo tuh terjerumus itu tuh dari gimana sih, Dan? Ada yang bilang katanya, wah lu makin narkoba berarti hidup lu ini ya, maksudnya tuh kalau orang makin narkoba pelarian gitu, keluarga broken home. Kalau menurut gua enggak sih sebenarnya, ya? pergaulan. Jadi ketika lu menemukan itu menjadi sebuah kebutuhan gitu, ya udah enak aja gitu. Jadi enggak, lu make buat apa? Ya buat have fun aja gitu, Cing. Buat have fun aja, karena pada saat itu lo belum tahu dampaknya akan sedemikian buruk ya? Iya, gue sempat diingetin sama temen yang dia juga pemakai. Cuman dia lebih memilih jalur makainya itu inek. Lu gaul sama gue boleh, lu nginek sama gue. Yang paling gua nggak suka tuh sabu. Gua nggak nanya, karena pada saat itu gue nyabu gitu.
kok dia ngomong kayak gitu, kan lu juga makin narkoba, ngapain lu ngingetin orang nggak pakai sabu? Ya sama-sama aja gitu. Taunya ada dampaknya. Kalau inek tuh nggak kecanduan orang-orang ternyata, tapi kalau sabu tuh kecanduan gitu. Kecanduan sih, cuma tingkat kecanduannya mungkin lebih tinggi dari sabu mungkin. Ya kalau karena gua nginek juga iya Cing, maksudnya gaul lah ya nginek. Nggak sampai kepengen tiap hari gitu atau seminggu enggak. Butuh, karena kalau Inex itu butuh event khusus gitu ya untuk menikmatinya. Oh gitu ya Cing ya? Iya kan, lo harus pergi ke diskotik juga gitu. Iya. Banyak gitu ini. Tahu banget ya Cing ya? Iya kan baca-baca. Oh. Lu kayak polisi baca-bacain orang. Iya, memang kalau nginek tuh nggak bisa kita misalnya lagi ngobrol gini terus nginek gitu, ngeblur. Iya, mau ngapain? Gitu. Geleng-geleng ngobrol, masa geleng-geleng. Gitu. Kayak lo kalau lagi stand up lah gitu. kata polisinya, lu kalau stand up pakai sabu juga. Lah, Bapak jangan salah katanya. Bukan hanya stand up doang. Bapak nanya-nanya mulu cepu. Saya polisi katanya. Iya, lupa. Bapak polisi. Iya. Jadi lo memang itu pergaulan dan lo apa namanya? Atas sadar gitu ya. Lo melakukan itu atas kesadaran tapi nggak tahu bahwa itu akan berdampak sedemikian rupa. Betul, karena kan gue nyoba. Yeah. Alhamdulillahnya gue nyoba nggak terlalu banyak hal yang dicoba. Gue nyoba cuman ganja, minum, terus Inex, sabu dah gitu. Ya itu udah banyak dong. Banyak ya. Iya. Nah, tapi ada ininya. Dikit lah, Ci. Banyak loh. Banyak ya? Tinggal apaan doang yang belum. Ya, sebutin yang Cing pernah. Biar gue ini menolaknya gitu nantinya. Putau, karena Putau udah nggak ada. Yang dulu zaman gue masih ada. Nah, lo nggak Putau? Enggak, karena gue ngeliat teman-teman gue katanya kalau Putau itu kontrak mati. Iya. Jadi tau udah sisanya lo siap-siap aja gitu. Dan banyak teman gue yang kakaknya meninggal, adiknya ikut meninggal. Bapaknya sedih, bapaknya mau ikut meninggal, dia nggak muntau. Iya, jadi lo udah lihat itu contoh mutau itu jelek, jadi lo nggak mau. Ya jelek. Emang gitu. nggak ada contoh yang jelek karena sabu waktu awal-awal lo make? Kayaknya nggak ada orang meninggal karena sabu itu. Cuman ke sini banyak orang yang rusak gara-gara sabu, rusak hidupnya, ya. Hidupnya. Iya, betul. Pernah kejadian ada suami istri nyabu ngebakar rumah. Kenapa dia? Kedinginan dia. Kedinginan. Kan aneh orang nyabu mah aneh kan. Ada aja ya. Ada aja. Ada aja yang di pikirannya ya. Berarti BR-nya tuh bagus itu. Sekarang udah nggak bagus sih. Iya. Jadi gue dikasih tahu BNN nih waktu bikin asesmen nih. Asesmen tuh gue dapat asesmen dari BNN. BSI. Beda dong. Badan Narkotika Indonesia BSI. Ya. Jadi kasih asesmen, dikasih tahu ngobrol dulu. Coba lu pernah pakai apa aja, cerita lah gini. Dulu sempat berhenti itu gara-gara apa katanya. Waktu ngeganja berhenti gara-gara Inek kata saya. Terus Inek berhenti gara-gara nyabu. Terus pernah ngemasung berhenti gara-gara ngelihat langsung jamur dari kotoran hewan. Iya. Nah, saya kasih tahu sekarang, sabu di Indonesia itu sudah dicampur sama kimia-kimia yang nggak layak untuk dikonsumsi sama tubuh. Sama pembersih lantai lah. Makanya gue waktu itu nyabu, bawaannya pengen bersih-bersih. pengen ngepel ya? Iya, pengen ngepel. Karena campur itu ternyata. Lu campur tawas dan segala macam. Tawas, ya. Gitu. Makanya nggak ada sekarang barang bagus, nggak ada. Nggak ada ya? Ini jelek nih ngantuk. Ngantuk. Lu dingin nggak sekarang? Hah? Iya dingin, kenapa ya? Itu bakar rumah lu. Enggak lah, nggak akan bakar rumah lah, studio. Gue banget studio. Iya. Jadi memang orang tuh banyak yang terjun ke dunia narkoba ini dengan kesadaran penuh, termasuk kesadaran penuh. Cuman karena nggak tahu nanti efeknya seperti apa gitu ya. Karena mungkin yang awal-awal biasa ya namanya godaan setan, dikasih dulu bagusnya, dikasih waktu awal-awal tuh cuma 3 shoot aja kerja tuh enak gitu. Iya, semua metabolisme tubuh meningkat. Termasuk kreativitas. Iya. Termasuk vitalitas. Iya. Walaupun nggak berdiri-berdiri ya. Kalau pakai itu. Padahal dia udah ditungguin nih di tahun keberapa lo bakal hancur. Makanya kata orang yang berpengalaman tuh, ya kalau narkoba tuh kalau nggak lu di penjara lu mati. Kalau nggak rusak lah hidupnya. Rusak dan mati.
dalam keadaan kafir. Dan memang benar ya. Iya. Dan memang benar terjadi itu. Terjadi. Itu pilihannya ya. Iya pilihannya. Kalau lo nggak mati, lo akan ada di penjara. Iya. Kalaupun lo nggak di penjara, hidup lo bakal hancur. Bakal hancur. Kalau nggak berhenti cepat lah ya. Ah, Nggak berhenti semua. Ini proses berhenti lo yang keberapa? Gue mah yakin kalau orang-orang yang seperti lo gitu, yang berpikirnya udah ada sebenarnya itu pada saat make juga udah ada rasa frustasi. Wah, udah gue pengen berhenti nih sebenarnya dengan kondisi yang kayak gini. Kalau tahu banget sih. Kan gue tahu lu. Gue tahu lu gitu. Kan kita jarang ngobrol sih. Waktu gue tahu di orang-orang yang sekapasitas seperti lo itu, udah nggak mungkin dalam perjalanannya itu terlena banget gitu. Ya. Pasti ada saat-saat ini, aduh gue sebenarnya udah muak dengan hidup kayak begini. Iya, iya itu berkali-kali Cing. Jadi setiap make kan drop tuh ada namanya apa namanya Basian. Ya, tuh tahu banget ya, basian gitu yang nggak enak. Itu di mana tubuh kita itu benar-benar terfokus sama satu titik, penyesalan, Cing. Iya. Nyesal gitu. Ngapain gua make ya gitu. Akhirnya kembali lagi wudu. Baca lagi itu nonton lagi ceramah-ceramah gitu. Pengen berhenti gitu. Iya. Udah berhenti nih seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Dikasih mimpi enak tuh. Nah hebatnya Sabu itu ada mimpi Sialannya lah, bukan hebatnya. Hah? Sialannya. Ya, Kalau hebat tuh lebih ke positif ya. Sialan bangsat. Iya. Bangsatnya nih. Ya mimpi gitu mimpi. Wah diciptakanlah di dalam mimpi itu Sabu tuh enak gini. Sampai dia misalnya Sabu nih ada di tangan gua nih. Kayak megang duit waktu mimpi megang duit. Pas bangun kok nggak ada, itu nyesel banget. Sampai di situ gua nyari lagi. Tapi kan kalau Sabu dipegang lo bisa terkelupas lo kalau bayarnya bagus. Oh masa sih? Oh iya ya. Pantesan orang kalau asap-asap nggak mau dikemukain ya. Takut bolong ya. Iya kan gigi Kan pakai plastik, King, pakai plastik. Gigi lo aja keropos kan pasti. Wah, tahu banyak gua di sini sekarang nih. Mudah-mudahan nggak pakai lagi. Iya lah. Tapi pas tadi datang Cing Abdel lagi nih. Ya paling 2 bulan 3 bulan lu bertahan dan ngedoainnya jelek banget. Bukan, lo salah ini. Waktu lo ini itu udah ada penelitiannya dan masalahnya. Waktu gue rehab nih. Rehab tahun 2000 terakhir ya. Waktu BNN belum ada. Gue salah satu orang yang diminta dari berbagai rehab untuk datang itu brainstorming. Lu tau, Cing? Iya. Nggak mati ya? Alhamdulillah. Entar lagi. Ya, terus, Cing. Ya, diminta untuk brainstorming. Sebenarnya rehab yang benar kayak gimana? Apa yang perlu dilakukan? Nah, sama orang yang BNN-nya ini waktu itu tapi belum ada gitu. Penyuluhan lah ya, penyuluhan gitu dikasih tahu. Ya. Memang ada ada timeline-nya lo. Lo akan menyesal saat lo berhenti. Ya. 6 bulan tuh lo bisa lah bersih. Dengan segala penyesalan lo yang ada, lo udah mulai ngeblok pergaulan lo yang dulu gitu 6 bulan. 6 bulan ke sana udah mulai terbuka. Gue udah kuat nih. Oke. Jadi gaul sama siapapun gitu. Itu pintu untuk kembali untuk relapse. Relapse namanya. Namanya relapse. Jadi mengulang lagi gitu. Dengan kejumawaan kita. Sombong. Gue udah bisa nih bergaul lagi nih. Udah lo bergaul lagi sama apa namanya? Pemakai lah. Pemakai. Circle-nya lah. Walaupun lo belum make. Iya. Masih kuat gak gue? Nanti ada lagi waktunya. Gue pakai sekali aja bisa lah, gue atur ini, nggak sampai sakau, nggak sampai kejadian. Nah itu, emang udah ada penelitiannya. Gue udah diganti. Gue udah diganti. Maksudnya itu harus lo lalui dan. Harus. Jadi gue harus benar siap lah ya. Iya benar siap. Satu saat lo akan merasa lo udah sanggup gitu. Iya. Kalau gue kan sekarang gue udah nyerah, gue nggak kuat tuh kalau kayak gitu. Makanya gue kemana-mana nggak pernah sendiri. Gitu, selalu ada yang ngebakarin. Bukan. Yang nemenin. Iya, nemenin. Iya. Buat apa, Cing? Ngebakarin. Aduh, bawan canda nih ya. Ini namanya udah bagus ya. Cing Abdel and Dani. Iya bener ya. Iya bener ya. Keringetan gua ngobrolin ini. Enggak, kalau gua kan relapse juga berkali-kali dan. Maksud gua tuh
mulai rehab itu tahun 96. 96. Nah itu hidup gue relapse, pakai lagi, rehab lagi, rumah sakit lagi gitu. Jadi masukan-masukan dari dokter, masukan dari pengalaman-pengalaman pemakai gitu. Sebenarnya kita jadikan modal gitu. Iya. Dan terjadi semua sih Dan waktu itu. Iya. Gua jadi takut ngapain gua kesini. Tapi ya nggak tahu ya Cing, mudah-mudahan enggak lah ya. Iya mudah-mudahan enggak. Maksud gue sekarang informasi lebih terbuka Dan. Iya. Informasi lebih terbuka, lo lebih menyerapnya lebih kalau dulu kan apaan sih gue juga bisa. Ini ada yang satu yang tadi gua tangkep itu jangan jumawa gitu kan, jangan sombong itu tuh. Itu dia. Gua udah mulai sombong Cing. Nah, Gue udah mulai sombong menganggap bahwa gue udah pinter agama gitu ya. Gue bisa menolak, gampang gue menolak gitu. Hei Kokom, hei Dion, non. Kan bareng dia. Nggak apa-apa ada teman. Kemudian udah bareng. iya. Kayaknya hampir semua yang relapse, lo denger ceritanya ya gitulah. Iya sih. Kayaknya ya, tadi cerita lo juga begitu kan. Iya. Basian, seminggu berhenti, terus dapat ini gue bisa. Itu relapse-nya gue udah nyobain itu, karena gue udah ngerehab diri sendiri dulu. Iya, tapi kan ya kangen-kangenan lah sehari gitu kan. Ntar bisa gue nggak tiap hari nih, tahu gimana caranya supaya nggak. Enggak lah, udah enggak. Nah, ya udah lebih baik enggak udah. Ya udah lah. Ngobrol seks aja, kita jangan narkoba lah, ngobrol seks aja ya, Cing. Karena jujur kalau kayak misalnya gue stand up nih, Cing, gue stand up. Biasanya gue sebelum stand up tuh suka ada fase gue make juga gitu ya. Nah sekarang ini kan bersih sama sekali nih. Jadi gue masih ada fase yang ketika beres stand up itu kayak kekencengan Cing, kayak kekencengan. Ini pengaruh apa ya? Pengaruh gue deg-degannya terlalu kenceng di panggung atau apa gitu. Terus kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol ketakutan gini tuh ke guanya ada darah-darah yang memanggil gitu ya. Untuk? Make. Nah itu lo alihkan Dan katanya nih. Iya. Katanya pada saat kita suges lah disebutnya Suges. Sebentar ada pesawat. Wah. Karena ini memang dekat Halim. Jauh banget. 9 bulan. Halim 9 bulan. Gila. Panik. Padahal gue udah denger. Iya. Jadi orang-orang kayak lu itu pasti ada masa-masanya suges yang memang nggak bisa lo tolak. Ada ingetan-ingetan terus karena begitu lo pakai narkoba itu di blok otak lo tuh udah di blok tuh satu. Kalau lo pakai putau, lo pengen happy lo harus pakai putau termasuk sabu gitu. Iya. Jadi pada saat lo pengen happy lo akan keinget kalau pakai enak nih gitu. Iya sih. Itu akan selalu ada. Nah caranya lah. Ada. Ada nggak? Selalu ada dah. Cuma sekarang kita caranya nih, makanya ada kalau ini kan ada anger management. Iya. Ini ada craving management namanya. Craving management. Bahkan pada saat lo suges, lo harus manage itu. Craving itu gimana sih? Craving itu bahasa Inggrisnya suges, nagih. Oh, bukan yang suka ke gunung tuh craving. Camping. Oh, camping. Kurang ya itu, kurang. Nggak apa-apa sih namanya usaha. Iya. Apalagi sekarang lagi nggak ada kerjaan. Coba terus aja. Ya. Itu bisa gue tangkap begitu kita udah mulai stand up. Pada saat stand up energi negatif banyak tuh. Mau mulai kita takut nggak ger. Iya kan? Aduh gimana kalau nggak ger nih? Itu ketakutan yang sama. Iya. Kalau itu kita bisa manage, pasti di panggung kita ger. Oh gitu? Lo nggak gitu? Lo cuek ya? Ya gue masih bingung manajenya. Kadang-kadang gue manajenya cuman misalnya takut nggak ger ya udah gue cuman ngelamun aja diam gitu. Nah itu cara lo ngelamun. Oh. Cara gue kencing segala macam gitu. Segala macam. Nah itu cara memanage cravingnya itu ya masing-masing ini. Nah lo harus temukan itu. Gimana supaya hasilnya bukan pakai, hasilnya ada sesuatu yang positif. Iya benar. Akhirnya ngobrol gue ada manfaatnya nih. Selama ini nggak di undang-undang nggak ada manfaatnya. Cuman tahu keburukan gue doang, Cing. Emang kalau ngobrol sama yang lebih tua begini ya? Masih lama kan, Cing ya? Maksudnya umurnya masih jadi ngobrolnya bisa sering-sering gitu. Enggak, karena aku juga tahu pada fase-fase di mana kita masih bisa bercandain apa yang terjadi ya. Iya. Tragedi plus time kan komedi. Komedi, kata Isman. Ya. Iya. Tapi banyak tragedi dia. Time-nya itu lama. Gitu.
Aduh, tersebut lagi nama Isman. Iya. Kalau gue nih, dan gue kasih tahu orang bahwa gue pernah pakai itu dengan tujuan bahwa semakin banyak orang tahu gue pernah pakai, semakin banyak orang jagain. Bener, setuju Cing. Gitu. Gua diwanti-wanti dulu jangan terlalu ngomongin soal narkoba lah. Gua sengaja ngomongin ini itu biar orang tahu, biar keluar, terutama orang tua, biar orang tua tahu ciri-ciri anak make itu kayak gimana, biar tahu gitu, biar segera diatasi gitu. Iya. Biar tahu juga nih yang misalnya pemakai sekarang kan kita ngobrol soal bandar, ya nggak hanya jadi pemakai. Maksudnya jadi kerjaan positif. Dua mata uang, sisi mata uang nih kalau kita ngomong kayak gini. Ada yang nanggepnya, Dani habis make, selamat-selamat aja tuh, gue terus dah. Iya, gitu. Ada juga orang yang nonton nih kalau yang merasa udah hebat. Udah putus asa sama hidupnya, kayaknya udah nggak ada harapan hidup nih, nonton lo. Dani aja masih punya tuh harapan hidup. Oh bener. Yeah. Jadi dua sisi yang positif dan negatif. Iya bener. Iya kan, orang sedani aja masih bisa hidup tuh, masih bisa ketawa-tawa. Iya, bener. Keren nih. Gua ngerasa kesentuh nih. Ini acara hebat banget sih. Ini ngomong gini nggak lagi make, Cing. Bener sih. Kadang-kadang, ada kalau misalnya kita lagi make tuh kadang suka bener sendiri, pengen bener sendiri. Jadi ketika dinasihatin kayak gini tuh, elah, gua mah bisa aman-aman aja kali gitu. Apa lo make juga kagak. Iya, make juga kagak. Nih gua make, gua berhenti, Cing berhenti juga di sini. Di mana-mana juga berhenti. Ya mana-mana berhenti lah. Dan gua dulu waktu masih aktif, gua tuh pernah digebukin sama sekeluarga. Digebukin beneran. Udah pukul sama almarhum nyokap. Sama kakak-kakak gue. Oh. Saat itu yang gue rasain nih, anjing nih, keluarga gue begini banget sama gue. Padahal pada saat itu gue yang begitu banget sama keluarga. Oh. Artinya memang kita udah dulu otak. Ya udah rusak. Udah rusak. Tapi itu keluarga lu rusak juga, Cing. Nggak ada cara lain selain gebukin, maksudnya. Kan nggak kena. Ternyata nggak gebukinnya ngeblur. Pakai juga. Waduh. Keluarga kocak. Sudah tidak ada solusi. Kita hajar, tapi nyakitin. Tenang, nggak kena. Ada. Serius digebukin maksudnya sampai lu cedera parah? Iya, yang gue bilang itu kayaknya kita bener sendiri. Gue ngerasa bener aja sendiri, padahal buat orang kita udah memuakkan. Bener. Gitu. Dan bahkan nggak ngelihat kalau orang udah muak sama kita nggak ngelihat loh. Padahal sebenarnya udah muak. Muak gitu. banget, iya. Kayak istri gue tuh udah muak banget kayaknya. Pasti hingga kini. Iya, jangan dong. Jangan ditekenin dong. Iya sih. Ketemu sama yang bekas juga jangan lama-lama lah. Karena nih, maksudnya yang bekas? Yang bekas pemakai, kayak kita nih, ketemu nggak boleh lama-lama, Dan. Karena? Nggak boleh, udah nggak boleh, nggak usah jumawa kita. Ya nggak usah lama-lama juga, kalau nggak ada kerjaan ngapain sih. Kenapa sih? Kalau hukum matematika negatif, ketemu negatif, akhirnya positif. Iya. Kalau hukum takut-takutan, ya, sama yang mistis-mistis, ada satu orang penakut, ketemu seorang penakut, akhirnya jadi berani berdua jalan ke kuburan. Iya. Nah kalau pemakai, bekas pemakai, ketemu bekas pemakai, kelamaan jadi make. Barang-barang masih punya arah. Iya. Oh gitu. Gitu. Berapa lama maksudnya dari waktunya kita ngobrol ini berapa lama nih? Di kantor bisa 10 menit. Sebenarnya gue datang diundang tuh berharap itu. Jangan. Enggak. Ya enggak ada. Tapi mudah-mudahan enggak lah, Cing. Iya. Tapi maksudnya hukum alamnya memang begitu. Emang hukum alamnya begitu. Oh, pantesan ya. Ya kangen-kangenan itu loh yang kurang ajar. Pantesan apa? Ya pantesan. Gue nyari-nyari nih. Nggak ada, udah. Nggak ada. Walaupun botol ada, tapi nggak ada bolongannya percuma. Kan bisa. Kan harus ada bolongannya. Enggak, sekarang bisa pakai tisu, Cing. Tisu, sedotan masih bisa. Orang-orang nyabut tuh ininya kreatif, tinggi, ya? IQ-nya tinggi. Nah itu yang gue bilang, kreativitas itu bisa dialihkan sebenarnya. Gitu. Jadi emang sebenarnya pada dasarnya gue tuh pernah di fase gini, Cing, di fase
apakah gua kreatif ini karena gua pakai sabu atau gua kreatif ini sebenarnya nggak pakai sabu juga gitu. Iya. Padahal sebenarnya mah gua kreatif. Iyalah. Orangnya. Sabu itu hanya apa ya? Pemicu aja sebenarnya. Nggak pemicu juga sih. Enggak sih. Pemanis. Pemanis aja sih. Penyedap rasa lah. Iya. Kayaknya emang enak ngomongin kayak gini. Ya, enak. Nggak ngomongin juga sih, harusnya mah ada lah. Cing waktu itu keluarga gimana Cing ketika tahu maksudnya sampai ngegebukin gitu? Kan gue ngaku. Oh ngaku. Oh ya iyalah digebukin mah pasti ngaku. Makanya ngaku. Gitu. Pada saat gue udah relapse beberapa kali. Jadi udah tahu kelakuan gue kayak gimana gitu, bukan yang awal. Yang awal-awal mah gue ngaku bahwa gue udah pakai, udah saking bingungnya mau ngapain lagi gitu. Ya ngaku lah biar diobatin. Oh gitu. Tahun 96 belum ada rehab-rehaban. Tapi bagus ya rehab gebukin itu nih contoh nih buat keluarga bisa ya? Bisa sih. Anaknya make gebukin aja dulu ya. Tapi kan saat itu rasa kita nih, kok keluarga begini banget, malah gebukin. Orang gue juga pengen sembuh sebenarnya gitu. Padahal itu tuh sebenarnya proses ya keluarga untuk menyembuhkan. Menyembuhkan, saking udah nggak tahannya. Kalau keluarga lo tahu pada saat lo ketangkap bahwa lo make? Gua gebukin keluarga gua. Enggak, sebenarnya ya udahlah, mereka udah. Gua juga kan sempat mau bunuh diri, Cing. Gua kan karena ketangkep udah pasti mikir keluarga lah ya, mikir istri segala. Gua mau lepas tanggung jawab gitu. Udahlah mati aja gitu karena kalau keluar dari sini terus keluarga tahu udahlah, udah stres banget gitu. Sempat mau bunuh diri cuman nggak jadi kan karena untungnya gua penakut gitu. Takut darah lah, takut apa. Jadi gua mikir kalau loncat jatuh, berdarah. Takut gitu. Kalau jedutin kepala ke jeruji, kepalanya takut masuk kan. Bolanya masuk nggak keluar lagi, malu gitu kan. Ya udah akhirnya nggak jadi gitu. Keluarga, alhamdulillahnya itu ketika kita susah justru keluarga yang datang kan ya. Iya pasti. Keluarga yang besuk, keluarga yang ngurusin gitu. Ya mereka nih nerima namanya keluarga gitu. Iya. Itu yang bikin gua harus berubah, total berubah. Ya gitu. karena begitu namanya keluarga datang dia juga ngomong gini, lo mau keluarga kan? Oh bener. bener. Karena emang keluarga. Iya. Lu keluar nggak gitu ya? Keluar. Iya. Kita lahir juga karena lu keluar. Iya. Enggak. Keluar ya. Iya keluar enggak. Berarti orang-orang yang di nggak ada punya keluarganya dia nggak keluar bukan keluar. Bukan keluarga ya. Dia nggak keluar. Iya. Tapi kan keluarga nggak harus orang yang satu darah sama kita. Iya, Siapapun bisa dijadikan keluarga. Tapi ada pesawat lagi lewat. Malu ya. Karena ini emang dekat Halim 9 bulan. Iya. Halim di luar nikah. Bisa lah belajar dikit-dikit lah. Iya. Ya. Lo nih ngomongin gini lo di The Bodos. Ya. Di Komtung. Itu Itu sebenarnya perasaan lo gimana? sebenarnya nggak enak sih. Perasaannya ada nggak enaknya gini. Gue takut apa yang gue omongin itu tuh didengarnya jadi nggak enak. Gitu. Pokoknya ada ketakutan itulah. Takutnya jadi masalah hukum gitu. Tapi ada sesuatu yang bikin enak karena semuanya udah gue keluarin gitu. Kan kalau dulu gue make nggak ada yang tahu. Betul. Nggak ada yang tahu gue simpen. Gue takut gitu. Takut kalau orang tahu gue make ngejauhin gitu. Tapi sekarang kayaknya orang harus tahu dulu nih. Gue memang ya make gitu dulunya gitu. Jadi enak gitu. Di Komtum enak nggak enak sebenarnya. Enaknya gue ngomong dikeluarin, nggak enaknya nggak ada dapat masukan. Dapat lah, lumayan dari Danet. Iya. Tapi kan akhirnya Komtung jagain lo. Ya. Ini Komtung, lo adalah aset Komtung sekarang. Ya, pasti Komtung dengan sekuat tenaga juga jagain lo dah. Betul, dan Danet juga. Karena gue kenal deket juga ya dari dulu sebenarnya sama Danet itu. Cuman jarang komunikasi aja. Jadi ketemu lagi juga udah kayak biasa. Jadi dia sama dia dijagain gimana kerjaannya, dijagain biar lu gaulnya nggak salah lagi gitu. Komtung. Iya. Lumayan lah, Cing. Tapi masih berani lo jalan sendiri kemana-mana? Maksudnya gimana nih? Jalan sendiri nih kayak kesini lo kan sendiri. Iya. Berani lah, emang kenapa sih? Dulu gue nggak berani dah. Hah? Kenapa nggak sampai takut itu kenapa? Karena Cing? lebih banyak kemungkinan gue belok gitu. belok. Oh, gua enggak sih kalau gua nggak kepikiran gitu sih karena gua megang handphone. Kalau dulu tuh megang handphone, jadi by order.
Iya, banyak order. Jadi gua nggak akan belok gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ya mau tinggal pesan sebenarnya. Ada nomornya nih, Cing. Ya, nomor lo Nggak, kan maksudnya baru. Nomor lo baru. Iya. Yang itu udah nggak. Nggak udah- itu. Iya. Takutnya ini polisi sih. Karena kata-kata orang dalam nih, napi nih, nomor lu udah jangan ganti lagi. Nanti lu akan dicek-cek terus sama polisi. Oh bagi yang make mah iya, bagi bandar-bandar iya. Sebenarnya kan gua nggak ngapa-ngapain juga, nggak saudara setakut. Jumawa gua tinggal. Wah gua jadi takut nih, serius nih. Ah, salah gua datang sini. Karena gue diajarin gini, recovery itu a lifetime process. Lo nggak berhenti recover. Lo kalau udah recover itu jadi pasien kalau lo udah mati. Pada saat lo hidup, itu namanya tetap lo recovering. Nggak ada tuh sembuh. Buat pemakai mantan itu, nggak ada tuh kata sembuh. Kecuali lo mati dalam keadaan clean. Clean. Karena dalam perjalanannya itu, semudah balik lagi. Wah, iya. Gue takut serius, Cing. Iya harus takut lah. Iya, takut lah. Ya seneng lah maksudnya dia dikasih ketakutan kayak gini biar bisa gua jaganya nih. Iya, karena yang Gua ngerinya kan gua punya anak, Cing. Kalau misalnya gua terus kayak gini, anak gua perempuan nih, udah gede, tiba-tiba dia nawarin ke gua, aduh kan, itu ngeri, ngeri, Cing, maksudnya, karena ya kan ada like father like son, anak lo tidak, kan son, lo kan daughter. ya like father like daughter Iya, ya, iya, itu iya. maksudnya ya, anak tidak buah tidak jauh jatuh dari mana? Iya takut ya, masih takut lah. Iya, gua ada orang yang bisa gua ajak ngomong seperti ini gitu. Nah. Ada orang yang apa namanya ngajak ngomong untuk lucu-lucuan doang, nostalgia lucu-lucuannya. Ada orang yang memang gua ngajak gua ngomong gitu. Ada yang Serius. serius yang bisa bikin gua mempertebal Rasa takut ya. iya, benteng kita gitu. Oh iya. Iya. Udah ngobrol banyak sama gue, Cing. Tapi perasaan lu waktu dia ngobrol gini gimana, Cing? Ya gitu takut. Maksudnya hidup kita ini rapuh sebenarnya, Dan. Buat Iya sih. orang mantan ini itu hidup rapuh. Anjir. Rapuh gitu. Iya. Enggak Berarti maksudnya kepleset sedikit tuh bisa bisa kacau. Dan kans untuk keplesetnya itu selalu besar. berapa persen, Cing? Selalu besar. Saat lo punya waktu sendiri itu saat kepleset lo yang paling besar. Iya sih. Saat lo di mana sendiri itu saat kepleset lo yang paling besar. Karena di situ banyak sekali Iya. bisikan-bisikan. Nggak ada orang yang ngingetin. Dan Jumawa yang paling ini, nggak apa-apa lah sekali kangen-kangenan. Gue bisa manage kok. Iya. Aduh, mulai dah tuh. Tapi ada belajarnya nggak sih manage-nya nih? Nggak Untuk ada. sekali-sekali doang. Si goblok ya. Ya biar bisa main, jadi biar nggak rapuh, maksudnya nggak dianggap Nggak ada. rapuh, Nggak biar ada. nggak kepleset lagi, memang sudah ada di dalam. Bukan. Jadi begitu lo bilang lo coba, ya gue pakai sekali lah karena gue bisa manage. Nah itu awal lo kembali lo relapse. Nggak ada udah bisa sekali selesai gitu. Nggak ada. Gue udah nyoba di fase itu sebenarnya waktu gue masih make tuh. Udah nih, gue beli 1G nih. Makanya sedikit-sedikit aja nih. Dikit nih gue make nih. Kurang nih. Iya. Kurang nih. 1G jadinya sekali make sih. Aduh ngeri. Tapi mudah-mudahan lah. Cing, maksudnya. Mudah-mudahan Ya, mudah-mudahan nemu barang bagus. Ya mudah-mudahan lah, karena gua ngerasain capek banget. Capek Kan banget ya. apalagi nyabu mah nggak tidur, Cing. Iya. Kan kalau nyimeng santai, makan enak, ketawa-ketawa gitu. Kalau nyabu mah kita nggak tidur. Terus tenaga lebih ini capek banget lah, udah setuju. Terus ngobrol sama keluarga juga nggak terlalu intens gitu. Karena males kan, maksudnya lebih menutup diri gitu. Udahlah, nggak sekarang. Cing apa sekarang pakai apa? Biar nggak pakai. Gue tuh pagi ya, wortel, lidah buaya, nanas, apel, sama madu gue jus. Setiap pagi. Setiap pagi tuh? Setiap pagi. Siang? Siang air putih aja. Kalau malam sereh, jahe, sama madu. Nggak makan nasi? Itu pakai nasi. Oh. Itu lauknya.
Kirain gua gitu, maksudnya jadi standby komedi gitu. Kok nggak makan nasi, nggak ada daging, kayaknya. Mulai so hidup sehat, padahal mah nggak ada duit. Nggak ada lauk ya. Nggak ada lauk dia. Itu buat detox ya, Ting? Detox. Detox ya. Katanya detox. Kan kita ini harusnya di acara lo ini. Nggak apa-apa ya, gue ngobrol ya. Lo ada konsul ke dokter nggak di sana dikasih? Enggak. Kalau kita berobat, kita dikasihnya dokter jiwa dan psikiater. Serius? Untuk narkoba. Karena jiwa kita yang terganggu. Oh iya benar. Ke psikiater karena kata Profesor Dadang Hawari, penyakit kita itu namanya mental adiktif. Mental adiktif. Iya, yang nagih itu mental, yang harus kita sembuhin itu mental. Oh. Secara medis memang mengganggu organ-organ tubuh, tapi itu bisa diobatin. Iya. Makanya ada obat-obat, kalau putau itu dikasih obat. Bukannya rehab tuh disuruh pakai juga, Cing? Tapi ada beberapa yang metodenya pengurangan. Iya pengurangan ya sampai kalau biasa dosis 1 kecil. gram dikurangin makin lama. Ada yang metodenya pakai substitusi. Waktu gue ya, waktu putau, ada tuh namanya metode substitusi. Kita dikasih kodeinnya. Iya. Zat yang hampir sama sama putau tapi dipindahin dengan Cara dimakan. iya, adiktifnya juga sedikit. Gitu. Atau yang cut sama sekali nggak dikasih, tapi kita sakau, sakit badan. Itu bisa diobatin. Tapi yang paling parah sakit kita adalah sakit jiwa. Mental kita adiktif. Itu kayak yang jumawa, kangen. Gue bisa nih nge-manage. Itu mental ya? Mental. Nah, lo udah mengalami itu. Iya, udah menunjukkan itu. Iya. Sekarang ini nih, kalau gue lihat ya. Iya. Nah, ini nih, lo butuh psikiater. Makanya, kalau di rehab itu ada rehab penyembuhan. Sebentar. Iya. Langsung mati TV juga. Iya, TV aja bisa mati loh, apalagi orang. Ya, kan TV ada remote, orang nggak ada. Oh iya, benar. Iya. Kalau udah nggak ada remote enak banget gitu. Bentar ya. Gimana sih, Man? Coba Indosiar coba. Jangan dong, ini kan gitu. Atasnya dulu. Oke. Wawancara, Boris Boki, Ancis doang. Udah? Oke, sekarang kita wawancara sama. Ini masih Boris handphone. Pernah dikira apa dia? Hah? Keluarga Haji Bokir. Tadi sampai mana Bapak bicara? Mental. Mental ya? Iya, Bapak. Terus saya ngobrol gini dihitung nggak nih saya, tiba-tiba suruh bayar lagi. Enggak. Yang terjadi saat ini sama lo, kalau gue tonton, gue lihat itu adalah penyakit jiwa lo lagi kambuh. Wah. Bukan sakit jiwa gila ya. Iya. Jiwa lo nih perlu diobatin. Karena kesombongannya. Entah karena apalah. Ya. Makanya kalau di rehab itu ada tahapan rehab menyembuhkan kecanduan sama aftercare namanya. Aftercare. Aftercare itu adalah perawatan setelah lo sembuh secara medis. Urin lo negatif, darah lo negatif, rambut negatif. Nah itu ada aftercare-nya sebenarnya. Nah yang itu yang harus lo masukin. Aftercare-nya apa nih? Aftercare itu apa ya? Ya apa aja maksudnya di aftercare tuh? Iya itu, lo tergantung yang perlu asupan jiwa lo apa. Iya kan sakit jiwanya nih. Asupan jiwa apa? Kalau misalnya yang di pesantren asupan jiwanya lo diajarin sholat, zikir, segala macam. Sebenarnya itu sih, kayaknya gue harus kembali lagi ke situ lebih dalam. Iya, apa nih? Karena gini. Inilah rohaninya lah ya. Iya, tergantung lo yang tahu gimana gitu. Iya. Apa yang lo lakukan dulu pada saat rehab atau di penjara, lo lakukan lagi nggak sekarang? Gue rasa sih berkurang tuh intensitasnya. Kok tahu sih, Cing? Iya sih, tidak seintens waktu di penjara sih. Nah, itu yang menggerogoti. Tapi alhamdulillahnya kalau sholat masih jalan 5 waktu gitu ya. Iya, tapi cuman kayak ngaji itu tuh udah mulai jarang lagi gitu. Ya iya, asupan itu. Ya. Kayak bercanda gini di penjara lo nggak bakal bercanda begini lah. Enggak, gua. Iya. Sama waktu gue di rehab juga nggak ada bercandaan begini nih. Nggak bisa bercanda begini. Paling kalau ngehina-ngina orang mah iya gitu ya. Gedon-gedonin orang mah gitu ya. Nggak ada nih omongan bercanda gini nih pada saat di penjara atau di rehab itu nggak ada katanya. Terjadi pada saat orangnya udah keluar rehab atau keluar penjara. Ya. Nah itu sebenarnya jiwa kita lagi terganggu. Jadi gue di nonton TV sama di bodoh tuh gue lagi keganggu jiwanya. Iya.
Lo mencoba-coba apa aja, Pak? Oh ini berdamai dengan keadaan. Dengan keadaan. Padahal tidak. Padahal tidak. Itu adalah jiwa lo yang lagi meronta. Gue bisa nih, udah gue jadi bercandaan. Oh iya. Itu. Gue baru loh, maksudnya ngobrol kayak gini baru maksudnya ada orang yang bacain, terus bener ada orang pengalaman, membuat gue tuh jadi yang kebuka aja nih kayaknya, udah kebuka nih, gue sakit jiwa nih kayaknya nih. Enggak, bukan sakit jiwa, gila Iya, ya. maksudnya jiwa ininya mental adiksi kita ya. itu lagi berproses gitu. Tapi maksudnya bisa sembuh kan, Cing? Sembuh dong, bisa. Kan bisa sembuh gitu. Sembuh kalau sembuh artinya kita bisa nggak make lah gitu. Iya. Ya memanage-nya itu gimana. Iya. Kayak lo inget doyan apa sih? Doyan makanan apa yang lo paling doyan? Karedok. Bisa lo jadi nggak doyan? Nggak bisa. Iya. Tetap doyan. Iya, tetap doyan. Cuman masalahnya lo mau makan itu atau enggak? Gitu. Iya, bener. Iya nih. Sabu doyan nggak? Doyan. Tapi tergantung lu mau pakai lagi apa enggak gitu ya. Lo mau hancur kayak dulu atau enggak? Tapi ketika lu pakai lu masih doyan pasti gitu. Iya, pasti doyan. Nggak mungkin jadi muntah pakai itu. Nggak mungkin. Nikmat yang dulu tetap ada. Tetap ada emang. Iya. Tapi lo bisa hindari. Iya, Sama seperti lo seneng makan makan yang manis-manis. Saat lo tahu kena diabetes, bukan berarti tiba-tiba lo jadi nggak doyan manis. Iya benar. Lo nggak makan manis gara-gara takut nanti diabetes lo kambuh. Betul. Sama seperti si narkoba ini. Walaupun sebenarnya ketika diabetes itu keuntungannya, Cing. Karena kita bisa produksi gula. ya. Iya, bercandanya udah mulai lemes sebenarnya lo. Rese nih dia ngomongin gini, gue lemes. Seriusan gue lemes karena dibuka fakta gitu. Iya. Fakta yang menyakitkan gitu Iya. dengannya. Cing, maksud lu tuh ngundang ke sini buat Bukan. Karena ada yang terlena. Iya. Dan banyak yang terlena Iya, gitu. kayak temen lu ya, Cing. Iya. Bisa diomongin tuh. Iya. Yang satu lagi tuh. Banyak yang terlena gitu, gitu. Iya. Banyak yang terlena, cuman gue juga nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ngomongin ini ke semua orang, Dan. Iya, ke gua doang ya? Iya. Ya karena gua doang yang pernah ketangkep sama marketing. Lu nggak mungkin ngomongin ini ke Panji. Enggak. Artinya ngomong gue ini kalau nggak ditangkap sama orang ini kayaknya ngawang-ngawang. Apaan sih lu Del ngomong? Iya. Tapi itulah yang kita rasakan. Iya, itu yang gua rasain itu. Iya. Mental adiktif. Mental adiktifnya. Jadi kalau kata Profesor sedang Hawari lagi, untuk sembuh narkoba itu, lo harus berobat dan bertobat. Keren ya? Keren banget. Keren ya? Profesor siapa tadi? Dadang Hawari. Itu orang mana? Orang Indonesia dong, Dadang. Masa Dadang dari... Enggak kan ini wawancara, orangnya nggak ada kan. Biasa kayak Sule, ini dari Dadang ini, gitu dari buku. Enggak, ini beneran. Dadang Hawari ahli jiwa dia. Tobat. Kalau lo mau sembuh dari narkoba, Berobat. dan bertobat. Lo nggak cukup cuman berobat doang. Betul. Jadi untuk Lo harus bertobat. Keren emang dia. Jadi kalau lu belum agama Islam, lu nggak akan sembuh-sembuh. Bukan dong, tobat itu terserah Iya. terserah keyakinannya. Keyakinan dia. Jangan Iya, maksudnya kan yang gue yakinin agama Islam. Ya, iya. Iya, yang gua yakinin. Iya. Berobat dan tobat. Iya. Mantap ya. Nah, tobatnya lo udah belum? Tobatnya insya Allah. Berobat kan udah nih. Udah. Walaupun nggak... Tobatnya lagi berjalan. Nggak berobat, jadi gua juga kan nggak berobat secara medis. Iya. Karena menurut gua masih yakin dengan pertobatan gua gitu. Maksudnya gua lebih ngobrol sama ustadz ya, orang-orang ini ya. Sebenarnya obatnya adalah ya agama lu sendiri di situ gitu. Itu yang untuk jiwanya. Tobatnya. Nah, untuk medisnya harusnya diperiksa, apalagi yang putau, karena dia dulu pernah suntik, segala macam gitu. Livernya mungkin terganggu. Kalau sabu apa yang terganggu, Cing? Lo aja ngerasain apa sekarang? Nggak ada sih sebenarnya. Ya sebentar lagi lah. Ini gue berakabit nih. Gue baru keluar penjara nih. Sabu itu kan keras, Ya. asapnya keras. Gigi lo aja keropos. Gigi keropos. Iya, gigi keropos. Tapi kalau ini orang nyangka gue gigi gini tuh karena
make enggak, sebenarnya Iya. ada yang bilang ompong, enggak, gue enggak ompong. Jadi cuman karehol tuh dari kecil. Iya. Ini bukan karena sabu-sabu. Iya. Karena Yosan. Yang ada stiker N-nya. Kerennya nyari sampai sekarang kagak ada. Gigi keropos karena dia ini keras, itu bikin kenapa dipakein pakai air. Asap itu dimasukin ke air dulu untuk Ini menyaring. menyaring. Iya, iya. Kalau enggak ya langsung aja, kenapa harus diairin? Karena dia memang keras. Iya, Udah iya. pasti di dalam tubuh itu Ada yang rusak. Ada yang rusak. Itu harus diobati. Nah, gua tuh Cing orangnya tipikal orang yang nggak mau tahu apa yang ada dalam tubuh gua karena takutnya jadi malah makin drop. Gitu. Pasti cek dalam gua gitu di ronsen, ternyata rusuknya nggak ada. Wah, ada dong. Oh, ada kan di istri loh, tolong. Telat mancingnya sih. Ya gua takut lah maksudnya, gua Iya, takut. iya, Takut tiba-tiba wah, penyakitnya banyak banget gitu. Biarlah pada Anggaplah itu udah sembuh lah ya. insya Allah Berarti sekalian tobatnya ini. tobatnya ini gitu. Iya. Tapi gua maksudnya ketika Encing bilang jangan lama-lama kita ngobrol sama orang yang mantan pemakai gitu. Gua justru mau mencoba untuk merubah itu gitu. Maksudnya tetap aja kita ngobrol, tapi ngobrol lebih positif lah gitu. Iya, tetap kita ngobrol kayak begini kan ada orang nih. Oh iya, kalau Berdua. berdua. Oh iya, berdua. Kalau ketemu mah ya nggak berubah dah, Lu ketongkrongan. kapan lu keluar dari sini? Kapan? Lu cabut kapan nih? Gua mau ngetes deh. Berarti uji nyali, kalau mau kita uji nyali, Cing. Nggak kepake itu uji nyalian. Enggak nih, anak-anak nggak ada nih, ada kamera, kita ngobrol aja. Siapa yang mau muntahkan pertama? Iya. Belum pernah tuh uji nyali pemakai. Gue nggak berani ya. Soalnya enak ya. Iya, bukan artinya lo akhirnya nggak datang ke situ, nggak. Berdua udah kurangin intensitas. Ya. Ketemu sama yang bekas. Udah, berarti si Reno gua coret dah. Gila memang. Ya gua nggak mau ketemu dia lagi. Ya, bareng-bareng Takut mah ketangkep boleh. lagi. Sial sama dia mah. Atau dia yang sial sama lo. bener. Atau polisi yang sial nangkap gua karena nggak punya apa-apa. Iya. Iya. Iya, jadi fase lo ini fase bertobat sebenarnya. Berobatnya lo udah lo nggak pakai secara medis tuh kelar lah, udah negatif lo. Iya. Udah 11 bulan lah. Iya, udah. Kan negatif. ketangkep gua pada saat gua lagi make tuh ketangkep. Iya. Udah kesananya gua nggak make sama sekali. Nah, sekarang fase bertobat. Kata Mama Dede tobat tuh 3 tuh ininya. Waduh, ada lagi lu nya nih. Fase-fasenya. 1. Pertama lo menyadari yang lo lakukan. Lo harus ngaku dulu nih. Iya. Udah. Di mana-mana gue udah ngaku. Udah ya. ngaku, lo menyadari. Yang kedua, lo udah menyadari, lo tuh harus menyesali. Nyesel. Belum oke. tentu. Belum tentu lo nyesal. Lo ngomong doang nyesel, tapi seperti ada rasa bangga kalau gue bekas pemakai. Nyesel. Iya. Belum tentu nih, ini lo doang yang tahu nih. Iya. Karena semua tahu dong. Iya, enggak. Sekarang dia, apa lo udah nyesel atau belum tuh, nggak ada yang tahu. Iya itu. Iya benar. Gitu kan? Iya. Nyesel cuma orang lo pernah berhenti terus pakai lagi, kan nggak Iya. nyesel artinya. Iya benar. Kalau ini makan ketangkep nyesel. Iya. Masa nggak nyesel mah bego. Walaupun ada teman yang 5 kali kena bolak-balik. Yang ketiga, lo berjanji tidak melakukannya lagi dan mengganti dengan perbuatan yang lebih baik. Iya. Nah, Berarti yang ketiga ini tuh rada berat sebenarnya. Karena penyesalan itu cuma gue yang tahu. iya. Kalau lo belum nyesel, Nah. sebenarnya hati-hati lo nih, nyeselnya itu belum, susah masuk ketiga ini. Biar lu tahu kalau gue nyesel gimana Ya sih? gue nggak tahu dong, yang tahu cuma lo. Ya, gue nih mau cerita gue nyesel. Lu yakin nggak kalau gue nyesel? Nggak tahu gue. Nggak, biar lu tahu aja. Gue nggak tahu Dan. Nggak, Mama Dede nggak cerita apa gimana? Maksudnya biar tahu orang gue nyesel nih. Lo nyesel nih, Ya. dilihat nih, apakah lo melakukan tindakan yang ketiga nih? Positif ya. Positif. Nah itu mungkin udah nyeselnya. Cuman selama lo belum nyesel ya, yang lo sendiri lo tahu, lo susah. Kadang-kadang lo melakukan ini untuk menutupi bahwa lo belum nyesel. Lo untuk menutupi, orang-orang nyangka gue udah berhenti nih, gue ini. Kan banyak tuh orang yang begitu. Bener ya, bener. Nih ya, ketika dia menyadari nih, Oke, gue salah. salah, terus dia terbuka jujur sama orang-orang. Ini sebenarnya dia nggak nyesel nih. Dia melakukan positif, biar orang tahu gue nyesel. Gitu. Padahal mah enggak. Kan banyak yang ke-gap lagi gitu kan. Iya. Padahal kita, kayaknya dia udah berhenti, udah kok ke-gap lagi. Karena dia di fase keduanya ini belum sebenarnya.
Gitu. Nah, yang bawa gua mau coba buktikan itu adalah untungnya gua tuh nggak diundang di acara-acara talkshow yang sedih-sedih gitu. Gimana menyesal nggak? Ya menyesal. Karena gua nggak pernah menemukan pertanyaan itu dari Komtum, dari The Bodoh gitu. Lu nyesel apa enggak gitu. Jadi padahal sebenarnya gua udah dengan bercerita kayak gitu gua udah nyesel gitu. Iya. Nggak mungkin gua bercerita jujur gua pemakai gitu. Kalau gua belum nyesel. Iya, bener nggak? Ya nggak tahu doang sih sebenarnya. Aduh, gua makin takut nih hidup gua nih. Sama lu, Cing. Gini gaul sama orang tua ya. Dikasih rasa takut gitu. Iya, karena kita harus dipentokin dah. Lo berhenti aja karena ketangkep. Bener sih. Kalau nggak ketangkep masih kan? Masih kan? Masih. Emang harus dipentokin. Iya. Tinggal lo penerimaannya gimana nih. Ini Cing Abdel so tahu banget misalnya kayak gitu. Enggak, yang keluar dari mulut Cing Abdel mah selalu gua denger. Belum tentu gua resapi ya. Gak apa-apa, tapi untuk sebuah konten jadi. Gila, ini mah berharga, ini konten berharga nih. Serius, Cing. Ini pasti ratingnya bagus, Len. Ya sekarang lo sering-sering kontemplasi lah, Dan. Kontemplasi. Merenung diri sendiri malam-malam gitu. Bener nggak lo udah dalam fase nyesal? Atau dalam fase biar orang-orang lihat gue nyesal? Oke. Jadi gimana nih malam-malam nih gue ngelamun nih. Ya bener nggak lo dalam fase lo gue beneran udah nyesal nih? Atau sebenarnya lo cuma pengen orang-orang ngeliat lo udah nyesal? Padahal enggak. Oke. Itu hanya bisa lo jawab lo sendiri, Dan. Lu mau jawaban itu nggak dari gue, Cing? Mau dong. Oh, oke. Jangan kemana-mana, nanti kita... Jangan. Nggak pakai gitu. Nanti pada saat beberapa, 2-3 bulan lagi gue undang lo lagi dah. Ya, apa bukti... Oke, ada pesawat berikutnya. Bukan. Ini bukan pesawat. Ini lagi ngebor. Oh, lagi ngebor ya? Mau masang itu. Biar mestinya kan orang kalau misalnya tahu, akhirnya, si Dani bener-bener nyesel banget nih. Nggak ada yang tahu, Dan. Nggak ada yang tahu ya? Orang-orang terdekat gue juga nggak ada yang tahu nih penyesalan gue bentuknya seperti apa. Tapi gue terlalu berusaha untuk membuktikan bahwa gue tuh menyesal dengan apa masa lalu gue. Ini lagi ngebor bunyi kan? Itu apa namanya? Bukan, ngebor dinding. Bukan dong. Ini bukan ngebor dinding. Masa dibor dong kalau ngebor dinding, terus mau dipasangin itu pajangan. Narkoba, sampah masyarakat. Bentuk penyesalan. Ya, bentuk penyesalan. Biar orang tahu kalau lu nyesel itu. Iya, itu kan yang di luar. Iya, di luar. Iya. Pura-puraan gue doang, jangan-jangan gitu. Ya. Biar lihat orang udah nyesel pada nyesal. Insya Allah kalau gue ya, maksudnya gue nyesel senyesel-nyeselnya karena kesedihan yang gue rasakan tiap hari tuh di penjara itu, otak gue ini bukan keganggu ya, Cing. Maksudnya tuh mikirnya tuh berat gitu, mikir anak gitu, pengen ketemu anak gitu, bener-bener tobat setobat-tobatnya gitu untuk tidak melakukan lagi gitu. Mudah-mudahan ya. Bukan gua sosok menceritakan kalau gua udah menyesal ternyata gua masih make gitu. Enggak, gua sekarang bandar. Betul kan? Enggak nyesel. Enggak. Kalau gue sih ya merasanya apapun yang dilakukan oleh mantan pemakai untuk berjuang supaya tidak pakai lagi itu gue sah aja. Ya. Karena caranya macam-macam. Ada orang yang lebih lepas dengan menceritakan. Ya. Ada orang yang lebih nyaman, orang-orang gak usah tahu dah. Ya. Gitu. Ya bener sih. Gitu. Jadi macam-macam. Ada orang. Kalau lu termasuk yang mana, Cing? Yang menceritakan atau lu yang keep? Gue ceritain orang-orang yang deket ya. Ya. Dan lu harus rela kebebasan lo terbelenggu. Kayak? Kayak apa nih? Gue udah pengen jawab lucu nih. Ya jawab lu. Jangan. Maksudnya gini, lo orang-orang kayak kita ini, kalau untuk sembuh, memang harus ada sesuatu yang kita korbankan, termasuk kebebasan. Yeah. Cara gue adalah gue kemana-mana nggak pernah sendiri sekarang. Ya enak, lo mah ada pemasukan, bayar orang. Kalau nggak bisa, gue nggak kemana-mana udah. Nggak bisa bayar orang? Nggak usah kemana-mana. Kayak sekarang, karena belum dibayar dari TV itu. Ya kalau nggak ada perlu nggak usah pergi. Oh, iya. Kalau pergi ada bayarannya sisihin buat orang untuk nemenin. Pasti ada caranya, Dan. Oh bener sih. Yeah. Lo keluar nih, kan lo dapat duit. Ya, kalau dapat duit, sisihin dikit buat orang nemenin, jagain lo yang udah pasti. Yang pasti dulu gue pernah dijagain Rahman, tetep make gue.
Karena lu nggak terus terang ke dia. Lu nggak terus terang untuk lu pakai. Lu jagain gue ya man supaya gue nggak gitu kan enggak. Lu ngumpet sama dia. Iya bener. Lu nggak tahu ya dulu gue pakai man? Tahu sebenarnya. Orang tuh semua tahu lo make. Perasaan lo doang yang nggak tahu orang-orang. Oh tahu cacing? Tahu semua. Oh. Aduh. Polos iya. Dah, ya elah Dan. Semua orang tahu sebenarnya ya. Semua orang udah tahu. Cuman nggak ngomong di depan lo. Siapa aja cing? Semua. Pakai ditanya siapa aja, lo sebutin siapa aja dah yang nggak tahu, yang mungkin nggak. Kalau selama itu adalah temen lo. Mas Jarwo. Selama itu anak stand up. Udah pasti tahu lah Dan. Iya. Ya kalau anak stand up tahu lah. Nggak usah lo pakai. Di apartemen lo Kalibata. Kecoa ada yang melahirkan. Janji. Anak stand up tahu siapa yang ngamilin. Namanya gosip. Dari si Boris itu. Si Dika. Iya kalau anak stand up mah pasti tahu lah. Iya. Kalau anak stand up pasti tahu. Iya, Semua tahu lah. Orang-orang pada tahu. Iya, nggak kenal lo mana mau tahu. Lah kan kita pakai bareng. Dulu. Ini udah azan kita harus berhentiin. Oke. Udah berapa lama kita ngomong? 1 jam 5 menit. Anyar. 1 jam berapa? 1 jam 5 menit. Kurang dong. Iya. Mau ngobrol lagi nggak? Ini kedua ya. Iya. Jadi sekalian azan lu biasanya sholat kan sekarang? Iya, makanya ini azan nih kan? Ini nggak azan. Ini versi apa azannya, Cing? Sholat lah, Cing. Iya. Oke lah kalau gitu Dani. Lu imam ya, Cing? Hah? Mau jamaah nggak? Gue jamaah nih. Ini anak-anak di sini pada rajin sholat. Alhamdulillah. Bahkan si Rahman tuh Senin Kemis Puasa. sholatnya. Puasa lah Senin Kemis. Oh, alhamdulillah. Gitu. Ya, dia mah rajin ya, Iya, rajin. Makanya dulu gua ditemenin dia yang kayanya, gua yang enggak. Dia bisa beli mobil, gua kagak. Karena dia kan bergerak di bidang selisih manajemen. Nyari selisih dulu. Iya, nyari selisih dulu, Bang. Cukup kan nih selisih? Kalau enggak, gua nggak terusin. Iya, bener. Parah emang dia otaknya. Iya. Oke, Dani, makasih ya. Makasih, Cing. Nanti ini ilmunya banyak 2-3 bulan lagi kita ketemu lagi di sini. Ya, mudah-mudahan Di ketemu sini dalam loh. keadaan sehat di sini. Iya, mudah-mudahan. Di sini ya. Di sini loh, jangan Di di sini tempat ya. lain. Kalau nggak lu di tempat gue ya. Iya, siap. Ya. Di Komtung ya? Hah? Di Komtung. Di Komtung. Oke. Ntar Iya. ada acara Parno di Komtung. Apa itu? Boleh ini promo ya? Boleh dong, boleh Jadi banget. nanti Komtung TV ini punya acara Parno namanya tuh. Jadi Parno itu kan sesuatu ketakutan ketakutan itu sesuatu yang belum terjadi. Iya. Namanya Parno Iya. gitu. Nah, di acara itu kita bikin ketakutan kalian semua menjadi nyata. Oh, iya. Dan jangan lupa nanti November download digital gua keluar. Digital ya, yang diketawa ya? Ya. Yang diketawa. Tolong Ya? target saya 1.000 lebih lah. Download ya? Ya, download ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. 100 lebih gitu, lumayan lah. Iya. 1.000 apa 100? Maksudnya 100 juta lebih, Oh, itu 1.000 tuh, Cing. oh, iya. 125.000 harganya. Iya, disiapin uang dari sekarang. November akan rilis digital downloadnya Dani, apa kemarin nama ininya? McDani baru bebas. McDani baru bebas. Ya, Ya. amin. Oke, sampai ketemu lagi di tamu-tamu berikutnya.